Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwanul Fajri, NIM T2019-4134. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi dan juga nilai-nilai demokrasi dan pengembangan nilai-nilai akhlak di dalam keluarga dan masyarakat. Untuk penjelasan yang pertama yaitu penjelasan terkait tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, sehingga dapat diartikan demokrasi adalah rakyat berkuasa. Dalam arti bahasa Inggris, government of ruler by the people. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan bebas. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah government of the people by the people for the people, yakni suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi ada 6. Untuk nilai-nilai demokrasi yang pertama yaitu kebebasan menyatakan pendapat. Yang dimaksud dari kebebasan menyatakan pendapat di sini yaitu warga negara dapat menyampaikan kepada pejabat seperti lurah, camat, bupati, anggota DPRD dan juga atau anggota DPR atau bahkan presiden, baik melalui pembicaraan langsung, lewat suara, lewat media massa, lewat penulisan buku atau melalui wakil-wakilnya di DPRD. Untuk nilai-nilai demokrasi yang kedua yaitu kebebasan berkelompok. Kebebasan berkelompok di sini diperlukan. Kenapa? Karena untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan, dan kelompok-kelompok lain. Demokrasi menjamin kebebasan warga negara untuk berkelompok, termasuk membentuk partai baru maupun mendukung partai apapun. Tidak ada lagi keharusan mengikuti ajakan dan intimidasi pemerintah. Untuk nilai-nilai demokrasi yang ketiga yaitu kebebasan berpartisipasi. Di sini kebebasan berpartisipasi dapat dijelaskan dalam 4 hal. Yang pertama yaitu pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR atau DPRD maupun pemilihan presiden. Yang kedua, bentuk partisipasi yang disebut sebagai melakukan kontak hubungan dengan pejabat pemerintah. Yang ketiga yaitu melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintahan. Yang keempat yaitu mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari lurah, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, hingga presiden sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku. Untuk nilai-nilai demokrasi yang keempat yaitu nilai kesetaraan antar warga. Kesetaraan antar warga di sini memberikan tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, ras maupun agama untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan diperlakukan sama di dalam hukum tanpa kecuali kedaulatan rakyat. Nilai-nilai kesetaraan perlu dikembangkan dan dilembagakan dalam semua sektor pemerintahan dan masyarakat. Untuk nilai-nilai demokrasi yang kelima yaitu rasa percaya. Rasa percaya di sini sangat diperlukan karena dengan rasa percaya demokrasi dapat dibentuk
sebuah pemerintahan. Demokrasi akan sulit berkembang bila rasa percaya satu dan lainnya tidak tumbuh. Jika rasa percaya tidak ada, maka besar kemungkinan pemerintahan akan kesulitan menjalankan agenda karena lemahnya dukungan sebagai akibat dari kelangkaan rasa percaya. Untuk nilai-nilai demokrasi yang keenam yaitu kerjasama. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam hal kebijakan. Untuk meningkatkan demokrasi di negara kita, selain kita harus meningkatkan nilai-nilai demokrasi seperti yang tertera di atas, kita juga harus meningkatkan nilai-nilai akhlak agar dapat tercipta masyarakat yang mempunyai moral yang baik. Maka dari itu ada beberapa hal penting untuk pengembangan nilai-nilai akhlak dalam masyarakat agar tercipta masyarakat yang mempunyai moral baik dalam berdemokrasi. Yaitu yang pertama, pengembangan nilai akhlak dalam keluarga. Bisa saya beri contoh, demokrasi di dalam keluarga seperti berlaku adil antara anggota keluarga, memberi uang jajan kepada anak sesuai dengan kebutuhan dan keperluan, menghargai pendapat anggota keluarga lain, mengatasi masalah keluarga dengan musyawarah dan mendahulukan kepentingan bersama. Bila demokrasi di keluarga tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi perilaku semena-mena antara anggota keluarga, mementingkan diri sendiri, terjadi ketidakrukunan antara keluarga, dapat membuat pribadi menjadi sombong. Yang kedua, pengembangan nilai akhlak di dalam masyarakat, yaitu saya beri contoh di sini, demokrasi di dalam masyarakat seperti bersama-sama menjaga kedamaian di dalam masyarakat, mengikuti kegiatan kerja bakti, saling tenggang rasa antara warga, menghargai pendapat orang lain, ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa, serta memecahkan masalah dengan musyawarah mufakat. Bila demokrasi di masyarakat tidak berjalan dengan baik, maka yang akan terjadi perilaku saling membenci antar warga, tidak terciptanya ketertiban di masyarakat, terjadi main hakim sendiri, serta money-politik dalam pemilihan umum atau sogok menyogok. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Cindy Wahyuningrum, NIM T2019-4121. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara yang berbangsa dan bernegara, kita mendapatkan hak yang dilindungi hukum, dan kita diberi pertanggungjawaban serta kewajiban sebagai warga negara agar terciptanya keamanan dan kedamaian negara. Adapun hak akan didapat oleh warga negara jika kewajiban yang diemban terpenuhi agar terjadi keseimbangan. Kewajiban warga negara antara lain: 1. Wajib mentaati hukum negara. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. 5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ufiar Makfirah, NIM T2019-4147. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak warga negara. Yang pertama yaitu hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak atas dasar kemanusiaan. Yang kedua yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan
kehidupan, bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya sendiri. Yang ketiga yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat yaitu hak atas kelangsungan hidup, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya untuk tumbuh dan berkembang. Yang kelima yaitu hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Yang keenam yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sendiri. Yang ketujuh yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Semua warga mempunyai hak itu semua. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.